Saudara sekalian, beredar di mana Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani mundur dari bab nasab, saudara sekalian. Lalu kemudian Gus Puat pun diframing oleh para kibin untuk mundur ya beliau dari bab nasab dan mengakui daripada nasabnya guru tua, saudara sekalian. Nah, ini adalah fitnah yang sangat-sangat keji, saudara sekalian. Dan saya akan memutarkan voice note ya antara Ki Haji Imaduddin dengan Gusmar, yaitu dari channel KBN Nusantara, saudara sekalian, bagaimana klarifikasi langsung dari Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau tiba-tiba tidak mau diundang ceramah mulai tanggal 17 Juli karena fokus mengurus pondoknya. Selengkapnya mari kita sama-sama simak. Silakan. Iya itu Kang Mas. Jadi kan Gus Fuad itu merasa setelah dipikirkan memang kata-kata itu salah gitu. Jadi dia minta maaf. Nah ketika minta maaf mereka meminta syarat ya dipenuhi. Syarat-syaratnya bikin video gitu. Saya kira itu teksnya juga disiapkan dari sana gitu, minta maaf seperti itu, kemudian minta sapi atau kebo itu saya lupa dipenuhi juga gitu, untuk datang ke sana. Kenapa? Kiai kan dia, Gus Fuad itu kiai, dan kiai itu kan cara berpikirnya bagaimana Allah senang aja sama dia. Nah Allah senang sama dia, ndak bisa kalau masih ada urusan dengan Bani Adam kan. Mangkana lahu madlamatul yahadin falyatahallalhu kan. Jadi ya kalau pengen Allah ridho ya harus minta maaf kepada orang, apapun syaratnya ya dipenuhi, kecuali dia berani nanti nanggung dosanya di akhirat. Nah Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu, bukan masalah ngakuin nasabnya. Nasab dia nggak percaya. Salim Jupri sebagai Balawi kan, Balawi sudah terputus sebagai keturunan Nabi, bukan cucu Nabi, udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan, ya harus minta maaf lah. Kan Salim Jufri ada keluarga dan sebagainya. Nah kemudian tadi pertanyaan Kang Mas masalah kenapa saya nggak mau ceramah-ceramah keluar lagi itu tanggal 17. Iya Kang Mas, itu saya ini kan dari dulu itu senangnya ya cuma ngajar santri aja. Dulu masih muda memang ceramah-ceramah gitu, walaupun pilih-pilih, hanya yang dekat-dekat gitu. Tapi 2018 itu saya udah santri makin banyak, kemudian saya rasa ini amanah yang saya harus jaga, ngajar ngaji kan. Tapi ketika bab nasab itu saya tanggung jawab juga. Masa kasih tesis ketika menerangkan tidak mau, jadi saya terima undangan untuk menerangkan bab nasab itu. Nah cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan mau diundang ceramah itu hawa nafsu gitu, karena ceramah itu kan orang yang ngundang itu ngasih transport dan sebagainya, itu kan jadi sebagai cobaan bagi saya itu. Kalau di ngajar santri kan nggak ada yang ngasih amplop kan. Jadi bagi saya hanya memilih saja apakah saya ngajar santri tulus gitu kan, seperti biasanya, apakah kita kemudian tiap hari ini, kalau kita nggak batasi hampir tiap hari Kang Mas, ini sampai hampir 2027 itu sudah ada undangan. Ini kalau saya tidak ngambil keputusan ya saya jadi penceramah, nanti ngajar-ngaji saya acak-acakan Kang Mas. Sementara ini santri yang baru aja semakin banyak hari ini. Jadi dari situ ya saya memutuskan bahwa memang saya nggak mau keluar lagi. Tapi bukan mundur dari bab nasab, karena bab nasab udah selesai. Kalau mereka masih ada perlawanan ya kita kasih pencerahan lagi. Ya kan bisa lewat podcast atau yang melalui online gitu Kang Mas. Terima kasih Kang Mas.
Eh, saya kira jelas ya, itu jawaban langsung dari Kiai Madudin Usman Banten terkait dengan keputusannya untuk sementara tidak menghadiri undangan-undangan ceramah di luar. Karena semata ingin fokus ngurus pondoknya. Karena semakin hari santrinya semakin banyak, kalau terlalu sering ditinggal juga saya sepakat. Nanti tidak maksimal mengurus santri yang diamanahkan ke beliau di pondok pesantrennya. Tidak benar bahwa Kiai Madudin Usman menarik diri dari isu nasab. Tidak benar Kiai Madudin Usman menyerah sebagaimana tuduhan yang dialamatkan juga kepada Gus Fuad Pleret. Bukan menyerah. Persoalannya berbeda antara Gus Fuad dengan Kiai Mat. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Mat, saya tidak akan mengulangi lagi. Intinya bahwa Kiai Madudin Usman tidak menghadiri, memutuskan untuk tidak menghadiri ceramah-ceramah di luar sebagaimana kemarin-kemarin karena ingin fokus ngurus pondok pesantrennya, ingin fokus menjaga amanah yang diembankan kepada beliau terkait santri-santri yang semakin hari semakin banyak di pondok pesantrennya di Banten sana. Nah, kecuali tadi beliau mengatakan kalau kemudian ada perlawanan kembali dari kelompok Pahlawi atau ada fakta fenomena Pahlawi mengklaim punya bukti sebagai keturunan Rasulullah, tentu Kiamat akan memberikan jawaban kembali yang baru, baik melalui media sosial, melalui podcast dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi klarifikasi langsung dari Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani terkait dengan bagaimana sebuah video ataupun statement yang beredar ya di media sosial, terutama di media YouTube yang banyak orang yang salah paham. Ini menjadi kesempatan bagi para kibin ya untuk memframing daripada Ki Haji Amiruddin karena beliau sudah menyerah dari bab nasab ini. Dan ternyata ketika kita mendengar daripada penjelasan Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani, ya beliau itu memang awalnya sebagai guru ngaji kata beliau. Dan tidak elok pun kalau saya, kata beliau tadi kan, sebagai seorang yang berangkat dari guru ngaji lalu kemudian dengan bab nasab ini saya berubah menjadi profesi menjadi penceramah. Dan orang yang mengundang saya pun kalau lihat-lihat ya, saya pikir-pikir ya memerlukan biaya juga dan transport bagi saya gitu. Dan walaupun jadwal kalau kita lihat-lihat kata Ki Haji Amiruddin itu sampai 2027 undangan ceramah dari para Nahdiyin, saudara sekalian. Bagaimana rindunya para Nahdiyin untuk diberikan pencerahan oleh Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani. Ya tentunya beliau menyarankan untuk menyaksikan YouTube ceramah-ceramah beliau di YouTube ya. Ya itu memang sudah jelas dan gamblang ya, dan jelas Ki Haji Amiruddin Balawi ini memang sudah tidak bisa membela diri. Kalau ada pembelaan dirinya, ya jadi nanti Ki Haji Amiruddin juga akan memberikan pencerahan seperti yang beliau lakukan. Kalau ada sanggahan-sanggahan seperti Halim Alatos dengan 106 referensinya untuk membela diri ya disangka oleh Ki Haji Amiruddin. Ya, mungkin hanya segitulah pembelaan dari klan Ba'alwi ini. Dan saya salut dengan Ki Haji Amiruddin ya, di mana beliau nanti apa ya, ada sedikit keraguan bagi saya kata beliau ketika diundang ceramah ada amplopnya, yaitu mungkin nanti niat tulus ikhlas awal saya sebagai guru ngaji, ikhlas itu memang akan hilang dari permukaan ketika saya tetap fokus berdakwah ya, memenuhi undangan dakwah. Dan anak-anak yang dititipkan di pondok saya kata beliau ya akan tidak terurus gitu. Ya, memang tepat yang dilakukan oleh Ki Haji Amiruddin. Dan itu pun klan Ba'alwi tidak ada yang macam-macam sekarang. Rizik Syihab pun cuma sekedar apa ya, cuma sekedar menyerah lah, intinya statement menyerah, tidak ada dalil, tidak ada bukti untuk membela dirinya. Apa kata Rizik Syihab ya, kalau Anda percaya silahkan, kalau tidak ya tidak gitu. Memang seperti itu pertanyaan ketika
digugat nasabnya, saudara sekalian. Mungkin hanya itu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.